Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan semoga selalu berbahagia. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lanjutan materi akuntansi mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang, gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita masuk mendalam, kita akan mengkaji dulu sebenarnya apa bedanya perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Baik, langsung saja. Perusahaan jasa seperti yang kita tahu, kegiatan usahanya adalah melakukan pelayanan jasa. Kemudian perusahaan dagang, kegiatan usahanya adalah melakukan jual beli, gitu ya. Jadi dari kegiatan usahanya pun sudah berbeda, begitu. Kemudian atas dasar kegiatan yang berbeda itu, akunnya juga berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya supaya lebih mudah kita kenal, perusahaan dagang memiliki 3P gitu. Apa itu P? P yang pertama adalah pembelian. P yang kedua adalah penjualan. P yang ketiga adalah persediaan. Gitu. Jadi 3 akun ini tidak dimiliki oleh perusahaan jasa, hanya dimiliki oleh perusahaan dagang, gitu nggih. Nah, atas dasar ini perusahaan dagang memiliki akun-akun yang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa. Pembelian maka nanti menimbulkan akun yang pertama, akun pembelian itu sendiri. Yang kedua nanti menimbulkan akun retur pembelian. Retur itu pengembalian barang ya, yang kita beli terus dikembalikan, itu namanya retur pembelian. Yang ketiga potongan pembelian. Potongan pembelian itu potongan harga pembelian. Kemudian yang keempat beban angkut pembelian. Nah, karena tadi perusahaan dagang punya pembelian, maka di dalamnya ada akun pembelian, akun retur pembelian, akun potongan pembelian, dan akun beban angkut pembelian. Beban angkut ya, ongkir. Kemudian dari kegiatan penjualan, perusahaan dagang akan mempunyai akun. Yang pertama akun penjualan, kedua akun retur penjualan, artinya kita menjual kemudian barang dikembalikan, itu retur penjualan. Yang ketiga potongan penjualan, yaitu potongan harga yang kita jual. Terus beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan. Itu ya. Dan terakhir persediaan. Persediaan itu ya persediaan barang yang kita simpan di gudang gitu. Ya menimbulkan akun namanya akun persediaan barang dagang. Oke, gitu ya. Jadi akun-akun ini adalah akun-akun khas yang ada di perusahaan dagang dan tidak kita jumpai di perusahaan jasa. Ya, jadi jelas ya apa yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kemudian kita masuk ke siklus. Akuntansi perusahaan dagang itu sebenarnya ya sama ya. Dimulai dari jurnal umum, kemudian buku besar,
terus neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan keuangan, kemudian jurnal penutup, jurnal pembalik, gitu sama. Lalu apa yang beda? Yang beda di sini nanti di jurnal umum kita akan ada format bantu yang disebut dengan jurnal khusus, gitu ya. Ada jurnal khususnya. Kenapa? Karena perusahaan dagang itu transaksinya kan banyak, kita buatkan jurnal khusus untuk mewadahi akun-akun yang sejenis begitu. Tapi untuk bisa membuat jurnal khusus kita juga harus bisa membuat jurnal umumnya dahulu begitu. Nah, sedangkan nanti di jurnal umumnya nanti kita juga mengenal dua pendekatan, yaitu pendekatan periodik dan pendekatan perpetual. Nanti kita pelajari lebih lanjut di video yang selanjutnya. Oke. Kemudian buku besar itu kita nanti memiliki format bantu namanya buku besar pembantu. Nah, yang ini buku besar utama, yang ini buku besar pembantu. Apa itu buku besar pembantu? Isinya adalah rekap utang dan rekap piutang, gitu ya. Gitu. Kalau buku besar utama kan mewadahi akun-akun, semua akun diwadahi dalam buku besar. Kalau buku besar pembantu itu hanya merinci atau merekap utang dan piutang gitu per relasi. Yang selanjutnya neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Ada beberapa akun yang baru nanti yang tidak ada di jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Neraca saldo disesuaikan sama laporan keuangan juga sama, ada 3 itu, jurnal penutup, jurnal pembalik, gitu ya. Seolah sama. Jadi siklusnya hampir sama, hanya yang berbeda nanti di jurnal ini pencatatan ada jurnal khusus, di mana jurnal khusus nanti kita bagi lagi menjadi 4 jurnal, kemudian ada jurnal pembantu, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini ya berkaitan dengan potongan ya, potongan ini, potongan pembelian, potongan penjualan. Apabila kita memenuhi syarat maka kita bisa dapat potongan, kalau tidak maka tidak dapat potongan. Nah, ini adalah salah satu contoh syarat pembayaran. Bagaimana cara mengartikannya? Ya, ini contoh seperti ini ya. Ini contoh 5/10 N/30. Artinya kita akan mendapatkan potongan 5% bila kita bayar sebelum atau dalam waktu 10 hari dan batas pembayaran terakhir adalah 30 hari, gitu ya. Artinya gini, transaksi disepakati pembayaran paling lambat 30 hari. Tapi apabila dibayar dalam kurun waktu 10 hari, kita dapat potongan 5%, gitu ya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.